dia nggak akan pernah dapat spek itu dari jalan pacaran. Ibaratnya gini, ada orang mau dapat barang ori, tapi nyarinya di toko second. Ya gimana dia bisa dapat barang ori? Ya kalaupun dapat barang ori, ngeri kali kita di toko second. Ya kalau mau cari di toko ori lah. Gitu maksudnya. Artinya ini maksudnya kalau Anda mau cari raw material, spek yang benar dengan apa yang diinginkan, Anda akan dapat pada satu kesimpulan. Kalau saya mau taat pada Allah, bukan di sini yang saya cari. Bukan pacarnya saya cari. Oke. Apalagi misalnya, contoh, maka tidak ada lagi ada pertanyaan pada orang-orang yang sudah mengganti persepsinya bahwa nikah itu adalah sebuah ibadah. Nggak ada lagi pertanyaan bagi dia. Ustadz, gimana kalau seandainya saya nikah terus saya nggak punya duit? Nggak ada lagi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa duit memang penting, tapi bukan itu hal pertama yang harus dipikirkan. Karena kenapa? Persepsi orang tentang pernikahan itu harus mewah, harus puluhan miliar, harus puluhan juta, ratusan juta. Itu yang saya pengen untuk kemudian orang rubah ketika dia sudah punya persepsi bahwa nikah itu karena Allah. Maka setiap orang-orang, Sifrun nikah, lalu kemudian Hawariyun nikah. Saya bilang sama mereka, lebih baik antum pegang duit setelah nikah daripada habis semuanya pas nikah. Kenapa? Karena antum lebih perlu duit setelah nikah, bukan pas nikah. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya seorang laki-laki adalah supporter, adalah pengayom bagi wanitanya. Kenapa? Allah katakan ada kemudian bima fadallahu ba'duhum 'ala ba'din, karena kami telah melebihkan satu di antara mereka dengan sebagian yang lain. Wa bima anfaku wabima anfaku min amwalihim. Jadi atas juga apa yang telah mereka berikan daripada harta-harta mereka kepada mereka. Jadi seorang laki-laki itu menjadi laki-laki ketika dia memberikan hartanya pada wanita, mencukupi wanita tadi. Artinya adalah apa? Setelah pernikahan itu justru lebih perlu harta daripada sebelum pernikahan. Ini kan masalah persepsi. Maka nggak perlu lagi ada pertanyaan, gitu kan ya. Ustadz, saya mau menikah, tapi dia belum, mohon maaf Ustadz, dia belum tahu banyak tentang Islam, bahkan dia nggak sholat, bahkan dia nggak kerudungan. Ya, tergantung persepsi antum apa. Kalau persepsi antum nikah adalah sebuah ibadah, maka kalau antum lihat dia nggak kerudungan dan itu bisa buat antum untuk nyaman beribadah, ya silakan. Tapi saya pikir kalau seandainya antum sudah berpikir seperti itu, lantas kalau saya secara pribadi, gimana saya bisa nyaman beribadah kalau saya tidak menemukan istri yang bisa taat pada Allah? Beda dalam menyikapi kita mendakwai orang. Saya sangat welcome banget. Saya senang banget ketika ada orang yang nggak kerudungan datang ke kajian saya. Artinya adalah apa? Saya senang ketika ada orang mau jadi baik. Tapi kalau Anda mau pilih seorang istri untuk kemudian bagian hidup Anda, dan Anda sudah mengatakan bahwa persepsi Anda adalah ibadah, itu sama aja kayak ada orang nanya ketika sholat, Ustadz, saya mau sholat Ustadz, tapi boleh nggak saya pakai celana pendek? Paham gak sih kira-kira maksud saya? Maka pergantian persepsi ini menjadi sangat penting ketika antum mau menikah, gitu loh maksudnya. Nah, ketika persepsi itu sudah berganti, antum tidak akan kemudian suka sama pacaran. Antum tidak akan nyari jodoh antum di jalan pacaran. Antum tidak akan bermaksiat. Tapi apa yang antum sibukkan? Antum akan disibukkan dengan hal-hal yang lain yang memang sudah antum pahami ketika antum menyusun daftar dari persepsi antum. Balik lagi kepada contoh orang berlibur. Oke. Saya bilang, Mas, kita 3 hari keluar ya. Kemana, Ustadz? Ke Turki. Di Turki lagi musim apa, Ustadz? Desember itu ya musim dingin. Berarti antum harus bawa baju dingin. Berapa hari, Ustadz? 3 hari. Kira-kira, Ustadz, kalau antum biasa 3 hari bawa berapa baju? Ya, saya cuma kalau 3 hari saya bawa 2 setel cukup kok. Atau kalau 7 hari. 7 hari berapa, Ustadz? Ya, saya bawa 3-4 setel cukup kok sebenarnya kalau untuk 7 hari. Karena kita nggak akan banyak ganti di musim dingin misalnya. Maka dia akan beli baju dingin. Ustadz, baju dinginnya spesifikasinya kayak apa? Harus yang punya insulasi, Mas, karena itu dingin banget. Bisa nggak kalau baju dingin yang kita bawa seperti kita ke puncak? Oh, jangan, Mas, itu nggak punya insulasi. Di sana tuh bisa -1, -2. Kalau misalnya antum beli yang di Indonesia cuma paling 5-10 derajat. Cobalah cari yang lebih ini lagi. Kalau nggak nanti dilapis lebih banyak. Saat kalau gitu kita bawa uang kira-kira berapa? Tanya sama orang yang tahu. Tanya sama orang yang paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang-orang yang mengingat, yang tahu seandainya kalian tidak memahami tentang satu perkara supaya tidak salah persiapan. Nah, ini tentang persepsi. Ini tentang bagaimana cara kita memandang pernikahan. Ini yang paling awal.